kabar? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Alam kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Ngapa sepertinya murung, ada masalah apa kira-kira? Ini Pak Alam, selama pembelajaran daring, kadang-kadang anak-anak itu kayaknya belum bersemangat dalam pembelajaran. Atau mungkin karena tidak tatap muka, atau mungkin karena keadaan pandemi ini Pak. Nah, bagaimana solusinya supaya anak-anak itu dalam pembelajaran daring mengikutinya dengan penuh semangat? Bagaimana solusinya? Ibu Yuli, dari tadi saya perhatikan agak murung, ternyata di kelas itu lagi ada masalah. Iya. Jadi masalah yang dihadapi oleh Ibu Yuli ini sekarang anak-anak ketika mengikuti pembelajaran sepertinya kurang bersemangat, seperti itu. Jadi pembelajaran itu karena anak-anak kurang bersemangat, akhirnya mereka tidak aktif di kelas. Jadi hasil pembelajaran mereka, prestasi belajar mereka juga menurun ya, seperti itu. Oke. Saya juga pernah mengalami masalah seperti itu. Memang tentu permasalahan seperti itu merupakan masalah yang lumrah banyak dialami oleh guru-guru lain, tidak hanya kita di sini tapi juga di sekolah lain. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yuli inginkan dalam pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan masalah Ibu Yuli tadi? Inginnya anak-anak itu ya mengikuti pembelajaran itu dengan semangat. Inginnya juga lagi anak-anak itu prestasinya meningkat meskipun dalam pembelajaran daring. Oh, jadi Ibu Yuli berharap dari diskusi kita hari ini Ibu Yuli bisa mendapatkan solusi bagaimana untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan sehingga anak-anak di kelas itu tidak bosan ketika belajar. Betul itu, Pak. Oke. Nah, mungkin kalau bisa kita sharing, berbagi, menurut Ibu Yuli, pembelajaran menyenangkan itu sebenarnya yang ada di dalam pikiran Ibu Yuli itu seperti apa yang diinginkan? Keaktifan siswa dalam pembelajaran, atau mungkin sayangnya yang kurang ya dalam menyediakan media seperti itu kan, Pak. Oke, jadi keaktifan yang pertama siswa kurang aktif, satu lagi media. Ibu Yuli sepertinya kurang menggunakan media. Oke, baik. Nah, sekarang ketika Ibu Yuli mengajar, Ibu Yuli pakai media apa selama ini? Paling ya menggunakan medianya yang seperti peta, seperti itu ya, gambar, tapi gambarnya tidak gambar visual gitu, Pak. Oh, bukan gambar visual. Iya, Pak. Oke. Kalau selain menggunakan media, menggunakan apa lagi biasa dalam mengajar? Ini perangkat pembelajaran, Pak. Perangkat pembelajaran apa? Pakai metode, strategi? Iya, metode, strategi. Cuman ya mungkin salah satunya dipengaruhinya di metode atau strateginya yang kurang, mungkin bawaan situasi pandemi gitu, Pak. Kalau boleh diceritakan selama pembelajaran kemarin Ibu Yuli itu menggunakan metode atau strategi apa? Ya metodenya itu menggunakan WhatsApp paling, Pak, karena mengingat anak-anak itu kan ya membutuhkan kuota, mungkin takutnya seperti ya mungkin keadaan ekonominya orang tua, jadi rata-rata saya cuma menggunakan pakai WhatsApp saja. Padahal itu medianya kan banyak, Pak, pakai aplikasi Karipipa seperti itu kan, Pak, ya, pakai yang dari Kemendikbud itu belajar.id seperti itu. Nah, karena takutnya kalau menggunakan aplikasi lain itu takutnya ya kuota itu, Pak. Kasihan dengan anak-anak. Jadi karena pakai medianya media yang seperti WhatsApp, media sosial seperti itu ya. Jadi metodenya lebih banyak ke sifatnya yang konvensional, jadi banyak ceramah, dan sebagainya. Jadi tidak interaktif, betul ya. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan tadi. Selain Ibu Yuli tadi merasa belum pakai metode strategi yang bagus, kemudian medianya juga merasa masih belum maksimal. Nah, satu lagi kata Ibu Yuli, keaktifan siswa di dalam kelas itu juga belum muncul. Nah, menurut Ibu Yuli,
siswa itu tidak aktif di dalam kelas itu, apakah ada pengaruh dari metode atau media yang Ibu Yuli gunakan di dalam kelas atau tidak? Ya mungkin sebagian bisa pengaruh mungkin dari metode yang saya gunakan atau strategi yang saya gunakan, dan juga mungkin terkadang juga anak-anaknya juga Pak, bisa jadi ya, artinya bukan saya saja tapi Oke. anak-anaknya juga. Seperti waktu itu pernah anaknya kita di kelas, anaknya di luar kelas dipanggil tidak masuk kelas, sampai jam berakhir juga tidak masuk kelas. Nah jadi artinya mungkin metode saya dan juga mungkin kondisi anak-anak juga seperti Jadi itu. mungkin bisa dua ya. Iya, Jadi Pak. penyebab dari metode atau media yang Ibu Yuli gunakan, dan bisa jadi dari faktor siswanya, Iya, memang yang betul. kurang bergairah Iya, mengikuti dan pembelajaran. belajar. Pernahkah Ibu Yuli mencoba untuk memanggil anak untuk menanyakan apa penyebab mereka kurang bersemangat mengikuti pembelajaran yang Ibu Yuli laksanakan? Maksudnya yang pembelajaran daring? Iya. Iya, salah satunya ini Pak, ya masalah kuota, keadaan ekonomi orang tuanya. Pernah dipanggil, kadang-kadang kita langsung telepon ke anaknya, atau ya setidaknya kalau dia tidak mengangkat telepon kita, paling di WA dikasih tahu kenapa tidak ikut misalnya. Katanya habis kuota Bu, katanya sinyal Bu, alasannya seperti itu kalau selama pembelajaran daring. Jadi selama pembelajaran daring pernah Ibu Yuli coba panggil dan Panggil, jawabannya lebih seperti- banyak ke faktor teknis. Iya, Jadi karena betul. kuota, Iya, faktor alasannya sinyal. seperti itu. Jadi mereka belum terbuka untuk menjawab apakah memang pembelajaran menyenangkan atau tidak. Iya. Jadi Ibu Yuli bisa mengaitkan bahwa pembelajaran mereka siswa itu kurang bersemangat mengikuti Kurang pembelajaran, menyenangkan. kurang menyenangkan itu Faktor terlihat itu dari apanya? Dari faktor apa? Dari keaktifan, selain dari keaktifan apa keaktifan. lagi? Hanya keaktifan faktor saja. ya, selain faktor keaktifan, ekonominya, ekonomi keluarga Pak. Oke. Jadi karena di dalam kelas mereka kurang aktif, jadi bisa Ibu Yuli simpulkan bahwa memang Salah ini satunya pembelajaran itu faktornya. kurang menyenangkan ya. Ah. Oke, baik. Nah, tadi Ibu Yuli sudah menyampaikan bahwa ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut Ibu Yuli, pembelajaran menyenangkan itu adalah pembelajaran yang menggunakan media, menggunakan metode strategi, yang ya, bisa membuat siswa itu Membangkitkan mereka semangat. membangkitkan semangat. Iya. Oke. Nah, selama ini mengapa Ibu Yuli belum mencoba untuk mencari referensi berkaitan dengan media atau metode lain, atau Ibu Yuli sudah pernah menerapkan di dalam kelas? Sudah pernah Pak, sudah dicoba, tapi kayaknya mungkin kondisi lah seperti itu, kondisi mungkin pengaruh dari pandemi ini, kayaknya anak-anak tuh agak males kayak itu dalam pembelajaran. Sudah dicoba metode apa seperti itu kan, misalnya dalam mengerjakan tugas baik luring ataupun daring seperti itu Pak. Kadang kita tanya anak mana tugasnya, mereka aja sudah Bu, tapi dikerjakannya cuma pernah satu baris kayak itu. Padahal tugas itu banyak, cuma satu dikerjakan. Bahkan ada yang tidak mengerjakan dengan alasan ya seperti itulah, tidak ada kuota, alasan sinyal lah. Jadi tugas yang dikirim lewat WA grup itu mungkin lama nyampainya kayak itu. Oke. Mungkin bisa Ibu Yuli ceritakan apa salah satu media atau strategi metode yang menyenangkan yang pernah Ibu Yuli terapkan itu di dalam kelas itu seperti apa contohnya? Kayaknya anak-anak itu kalau dalam pembelajaran khususnya IPS lebih enaknya, mungkin lebih menyenangkan pembelajaran itu tidak dilakukan di dalam kelas Pak. Nah sepertinya terbuka dengan kondisi nyata di luar seperti itu. Nah misalnya kita mempelajari tentang cuaca dan iklim. Nah kalau diajak keluar anak-anak itu semangat sekali Pak, mungkin karena pembelajaran yang nyata seperti itu, tidak hanya istilahnya lewat tugas metode tanya jawab atau cuma ceramah saja. Mereka lebih kayaknya ke lapangan seperti itu. Oke. Jadi siswa itu menurut pengamatan Ibu Yuli ternyata mereka lebih menyenangkan kalau seandainya pembelajarannya lebih banyak aktivitas di luar. Iya, Jadi di yang luar bersentuhan kelas. langsung, Yang langsung, pada iya. objek di luar yang kelas dipelajari, ya, iya. dipelajari. Oke, jadi itu merupakan kata kuncinya.
bahwa siswa itu lebih senang kalau seandainya pembelajaran itu langsung mereka berbasis kontekstual, Iya, jadi kontekstual. mereka mengobservasi Iya, lingkungan di sekitarnya. Itu memang strategi yang Iya, menyenangkan. Tapi ini Pak, tidak setiap materi yang harus kita keluar kelas itu Iya, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Tapi anaknya maunya di luar kelas. Mau kayak keluar gitu. kelas terus. Iya. Baik. Nah, kalau Ibu Yuli sudah memahami bahwa memang siswa Ibu Yuli ingin kalau belajar itu lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan di luar kelas. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Yuli lakukan untuk mewujudkan keinginan itu? Yang jelas saya harus mempersiapkan media, metode, strategi pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa supaya mereka dapat lebih mudah memahami dan menyenangkan bagi mereka dalam pembelajaran baik daring ataupun luring. Jadi Ibu Yuli akan mulai merancang media, kemudian metode yang lebih banyak mengajak siswa terlibat aktif ya, utamanya di luar kelas seperti itu. Nah, selain menyiapkan metode media, kira-kira apa lagi yang akan Ibu Yuli persiapkan? Aktivitasnya? Aktivitas antara guru dan siswa. Aktivitasnya ya? Iya, aktivitasnya. Aktivitasnya kira-kira seperti apa yang akan Ibu Yuli persiapkan? Pak, kalau pembelajaran di luar kelas itu kan tidak setiap materi Pak. Nah, jadi mempersiapkan materi yang khususnya yang di luar kelas supaya memancing siswa untuk lebih aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran, baik bagi siswa ataupun bagi saya sebagai gurunya. Jadi mempersiapkan rancangan pembelajaran supaya lebih menyenangkan untuk siswa. Jadi Bu Yuli akan mempersiapkan rancangan pembelajaran memang yang mengintegrasikan metode pembelajaran materi yang akan materi juga ya. Jadi Bu Yuli akan mengembangkan materi juga sehingga materinya lebih menyenangkan. Oke. Nah, kalau Ibu Yuli sudah mendapatkan gambaran berkaitan apa yang akan Ibu Yuli lakukan. Tadi Ibu Yuli katakan bahwa yang pertama akan menyiapkan media pembelajaran, kemudian metode yang mengajak siswa untuk terlibat aktif di luar kelas, kemudian akan mengembangkan materi pembelajaran, dan nanti Ibu Yuli pada akhirnya nanti tadi mengatakan akan menyiapkan rencana pembelajaran itu sehingga memang betul-betul matang dan bisa mengajak siswa untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran ya, betul ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk mewujudkan itu, kira-kira Ibu Yuli butuh bantuan tidak? Atau butuh dukungan siapa supaya Ibu Yuli bisa menyiapkan media pembelajaran tadi, metode tadi? Kira-kira Ibu Yuli membutuhkan bantuan siapa atau membutuhkan dukungan apa? Yang jelas meskipun saya mengajar pembelajaran IPS, saya juga membutuhkan kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru yang lain yang sinkron dengan pembelajaran materi IPS seperti itu. Begitu. Jadi Ibu Yuli juga masih butuh dukungan terutama rekan sejawat sama IPS ya, untuk merancang pembelajaran itu, utamanya misalkan media tadi, berarti Ibu Yuli butuh kerjasama mereka untuk merancang pembelajaran IPS media tadi secara bersama-sama ya, supaya memang hasilnya lebih bagus. Iya, lebih bagus, lebih meningkatkan. Oke. Selain itu kira-kira ada lagi dukungan yang Ibu Yuli perlukan selain kerjasama dari rekan sejawat? Ya seperti Pak Alang, butuh dengan guru penggerak supaya lingkungan belajar di sekolah kita ini khususnya menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Jadi Bu Yuli memang secara intinya butuh kerjasama dari rekan sejawat, tidak hanya di guru mata pelajaran IPS, tetapi juga memang membutuhkan dukungan dari seluruh guru yang ada di sekolah kita ini supaya memang memberikan motivasi bagi Bu Yuli ya untuk meningkatkan pembelajaran tadi, merancang media pembelajaran, strategi pembelajaran. Oke. Nah,
ke depan nanti Ibu Yuli setelah ini apa yang akan Ibu Yuli lakukan untuk pertama kalinya supaya Ibu Yuli bisa melaksanakan pembelajaran menyenangkan ini? Yang jelas persiapan pembelajaran, terutama menguasai situasi kelas pembelajaran, yang utamanya membuat siswa agar merasa menyenangkan dalam pembelajaran yang akan saya berikan, seperti itu. Artinya menguasai kelas terlebih dahulu dengan mempersiapkan pembelajaran, perangkat pembelajaran dan lain-lain yang mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kapan Ibu Yuli akan mulai untuk melaksanakan itu? Insya Allah mungkin untuk semester yang akan datang, Pak. Karena sekarang kan sudah tinggal menunggu pengolahan nilai dan pembagian rapor untuk semester ganjil 2021-2022. Mungkin untuk semester genap yang tahun 2022 nanti. Jadi Ibu Yuli sudah komitmen untuk melaksanakan pembelajaran menyenangkan tadi, pakai media, pakai strategi, mengembangkan materi, melibatkan partisipasi dari siswa dan rekan sejawat untuk mendukung terciptanya pembelajaran menyenangkan, dan akan mulai Ibu Yuli terapkan ketika semester genap nanti ya, karena ini sudah memang di akhir pembelajaran kita. Oke, Ibu Yuli sudah berkomitmen, dan saya selaku rekan sejawat Ibu Yuli akan selalu mendukung Ibu Yuli untuk menciptakan pembelajaran menyenangkan itu. Dan apapun yang Ibu Yuli butuhkan nanti insya Allah kami, tidak hanya saya, seluruh rekan-rekan yang ada di sekolah ini akan berupaya untuk membantu menyediakan segala fasilitas, sarana prasarana yang Ibu Yuli butuhkan demi mewujudkan pembelajaran menyenangkan bagi siswa, dan pada akhirnya nanti Ibu Yuli dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan hal yang paling kita inginkan adalah prestasi belajar siswa itu meningkat. Ya Ibu Yuli. Oke, baik Ibu Yuli, terima kasih. Saya sudah tidak sabar ingin melihat Ibu Yuli nanti di dalam kelas melaksanakan pembelajaran menyenangkan, dan saya yakin Ibu Yuli pasti bisa melaksanakan pembelajaran menyenangkan itu, karena pada prinsipnya setiap guru ini memiliki potensi, dan saya yakin betul memang Ibu Yuli ini punya potensi yang sangat luar biasa, dan saya yakin tidak sulit bagi Ibu Yuli untuk mewujudkan apa yang Ibu Yuli cita-citakan ini, melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dan saya hanya bisa mendukung. Kemudian kalau seandainya Ibu Yuli punya masalah, saya siap untuk mendengarkan, dan mari kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan Ibu Yuli depannya. Dan saya sudah tidak sabar nanti di semester genap yang akan datang itu mendapatkan kabar gembira dari Ibu Yuli tentang praktik baik keberhasilan Ibu Yuli dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, Ibu Yuli, tetap semangat Ibu Yuli dalam melaksanakan pembelajaran. Itulah memang tugas kita sebagai seorang guru, berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Sekali lagi saya mendoakan semoga Ibu Yuli tetap semangat berhasil melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.